Oke, baik. Hari ini kita masuk di modul 7 dan 8 ya. Saya share dulu tampilannya. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Jadi silakan membuka untuk ini ya, untuk chapter 7-nya dulu. Jadi kita akan bahas chapter 7. Jadi sambil saya mengetikkan di sini Anda juga bisa mengikutinya ya. Lewat di apa? Terminal atau shell ini. Jadi modul 7 kita adalah navigating the file system. Oke, navigating the file system. Nah, menurut teori ya di sini, ternyata kalau dalam Linux kita menyimpan sesuatu tuh di dalam files. Ya. Kita menyimpan sesuatu di dalam files. Jadi files yang digunakan misalkan yang kita simpan itu misalkan teks ya, bisa grafik, bisa program. Dan ternyata directory itu adalah tipe file yang digunakan untuk menyimpan file lainnya. Ya. Jadi konsepnya begitu ya. Di Linux itu semuanya disimpan di files dan directory ternyata adalah files juga ya. Directory adalah files yang digunakan untuk menyimpan files yang lain. Oke. Dan directory itu digunakan kalau nanti Anda lihat ada dia punya hierarkal ya. Hierarki untuk dia punya structure dari directory. Oke. Nah, ini dia structure dari directory. Kalau di Windows ya, kalau Anda mau lihat top level ya, top level dari directory structure itu adalah My Computer. Benar ya, My Computer itu adalah top level dari Windows System. Nanti di bawah My Computer ada apa? Ada partisi. Ya, terserah Anda mau buat partisi C ya, D dan seterusnya. Nah, kalau di dalam Linux directory itu disebut dengan file system. Oke, file system. Nah, top levelnya itu disebut dengan root directory. Oke, top levelnya itu disebut dengan root directory yang dilambangkan atau yang menggunakan simbol slash. Ya, jadi digunakan slash atau karakter slash ya, seperti ini. Kalau Anda bisa lihat di layar sini ya. Jadi ini dia punya top level. Kalau Windows apa? My Computer. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau di bawah root ini ada banyak directory ya. Ada banyak directory. Mari kita coba ya. Anda bisa ke root atau bisa langsung yang lalu kita sudah belajar ya, ls langsung root. Nah, di dalam root ada banyak directory ya. Ada bin ya, ada dev, ada home, lib64, mnt, approach dan lain-lain. Nah, contoh salah satu adalah boot ya. Jadi boot ini adalah directory yang menyimpan kita punya files-files yang digunakan untuk boot kita punya sistem Linux ini atau OS Linux. Ya, dan juga tentu saja ada directory-directory lainnya. Jadi itu ya, ini kita titik beratkan pada strukturnya. Ingat, Linux itu top levelnya adalah root dan isi dari root adalah ini, beberapa directory. Oke. Kemudian ya, perhatikan di sini ada home directory. Ya. Di dalam root itu ada home directory. Nah, home directory ini ada di semua distribusi Linux. Ya, ada di semua distribusi Linux. Jadi, ketika Anda membuat user di Linux, maka biasanya user itu ya, nama folder atau nama directory dari home Anda itu juga sama dengan nama user. Ya, sama dengan user. Dan ketika kita pertama kali buka shell ya, maka position default kita adalah home directory. Ya, position default kita adalah home directory. Oke. Nah, kemudian user bisa memiliki full access terhadap home directory-nya. Ya, home directory. Kenapa? Karena ada beberapa files ya ataupun directory itu memerlukan hak akses khusus atau namanya file permission. Tapi ketika Anda berada di directory home, itu Anda bisa lakukan apa saja ya. Bisa buat file, hapus file, dan lain-lain. Nah, simbol juga ya, simbol dari home directory ini adalah seperti ini ya, tilde ya. Nama simbolnya adalah tilde. Itu kalau di keyboard ada di sebelah kiri dari angka 1 ya. Kalau orang sini bilang cacing ya. Jadi itu simbol namanya tilde ya, tilde. Oke, jadi saya ulang lagi ya. Top level di mana Linux adalah root, kemudian di dalam root ada banyak apa? Banyak directory. Salah satu adalah boot yang menyimpan file dan juga ada namanya home directory. Home directory itu adalah kita punya directory ya dari user. Biasanya directory home itu sama dengan nama user.
ya, dan kita mempunyai, kalau kita masuk sebagai user, contoh ini sysadmin, berarti harusnya nama folder atau nama direktori kita itu adalah sysadmin. Jadi contohnya saya ke home ya, ls ya, nama direktori kita adalah apa? Sysadmin. Jadi kita sekarang berada di sini, home sysadmin. Sebenarnya saya tadi berada di situ ya, berada di situ, tapi saya coba melihatnya. Jadi secara default kita berada di sini. Oke. Oke. Nah ini ya, saya sudah jelaskan duluan ya. Jadi directory name kita itu biasanya sama seperti kita punya nama user. Jadi kalau misalkan nama user saya Jimmy, nama home directory saya juga pasti apa? Jimmy ya. Sehingga kalau misalkan saya mau ke directory home, maka lengkapnya adalah slash, ini root ya, slash, kemudian home, slash sysadmin. Itu adalah home directory saya. Nah, ini juga sudah saya ketikkan. Bagaimana untuk mengetahui sekarang kita berada di lokasi di mana, atau istilahnya path. Nanti sebentar ada istilah path ya. Path kita sekarang ada di mana, atau kita sekarang working directory-nya di mana. Anda bisa mengetikkan perintah pwd ya. Saya clear ya. Anda bisa mengetikkan pwd. Itu adalah print working directory. Nah, sekarang saya berada di sini. /home/sysadmin. Oke. Gitu ya. Itu di mana kita berada sekarang. Nah, bagaimana kalau saya mau berpindah direktori ya? Bagaimana kalau saya mau berpindah dari satu direktori ke direktori yang lain? Oke, kalau kita lihat di sini ya. Di sini ada beberapa direktori ya, ada desktop, dokumen, download. Nah, untuk berpindah kita bisa menggunakan perintah cd atau change directory, spasi option, spasi path mana yang kita mau pindah. Oke. Nah, misalkan saya mau berpindah ke dokumen ya, ke direktori dokumen. Jadi tinggal cd spasi nama apa? Nama direktorinya, cd documents. Oke. Nah, pwd sekarang kita sudah berada di mana? Home, sysadmin, dan dokumen. Oke. Oke, sip. Selanjutnya, oh ya, bagaimana kalau saya hanya mengetikkan perintah cd ya, command cd tanpa argumen ya? Kan tadi argumennya adalah dokumen ya. Tanpa argumen gimana? Ternyata kalau saya hanya ketikkan cd, maka dia akan kembali lagi kemana? Ke home directory ya. Dia akan kembali ke home directory-nya. Oke. Nah, gimana kalau saya mau cd tetapi tidak ada direktorinya? Maka pasti akan muncul pasal. Misalkan ini kan tidak ada kan direktorinya, maka dia akan tunjukkan no such file or apa? Or directory. Itu untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lain. Nah, ini menarik nih ya, path ya. Gimana sih path di Linux ya? Path. Nah, path itu ya, kita punya path itu adalah direktori-direktori yang yang dipisahkan oleh karakter slash ya. Jadi misalkan home sysadmin itu /home/sysadmin. Nah, ada dua path. Yang pertama adalah path absolute, yang kedua adalah path relatif ya. Apa beda path absolute dan path relatif? Mari kita lihat ya. Nah, ini contoh saja. Kalau /home/sysadmin itu adalah path kemana? Ke kita punya home directory ya, path ke home directory. Oke, sekarang tadi kan dibilang ada dua tipe path, ada absolute dan ada apa? Relatif. Apa perbedaan absolute dan relatif? Nah, ini absolute. Kalau absolute ya, kalau absolute itu selalu ya dimulai dengan tanda slash dulu. Ya. Jadi dia mulai dari root. Itu absolute ya. Dimulainya dari root. Jadi misalkan kalau saya seperti ini cd/home, cd/home/sysadmin, maka di sini saya sementara mencoba untuk berpindah ke absolute path. Kenapa ini disebut absolute path? Karena saya memulainya dengan tanda slash. Itu disebut dengan absolute. Ya, disebut dengan absolute. Nah, contoh saya pindah. Ke sysadmin. Nah, bagaimana dengan relative path? Ya. Nah, ternyata relative path adalah ketika kita mau berpindah ya, kita mau berpindah ke dalam directory ya atau file yang kita punya posisi sekarang. Loh, apa maksudnya? Jadi contohnya begini ya. Contohnya begini. Nah, di sini ya, saya ikut contoh saja ya. Kita ke dokumen, dia itu ada di dokumen ya.
kita ke dokumen. Oke. Nah, misalkan saya mau berpindah ya ke direktori school ya, dan di dalam school itu ada direktori art lagi. Gimana caranya? Jadi saya tidak, kalau saya ketikkan begini cd /school /art, tidak ada. Kenapa? Karena di dalam directory root itu tidak ada directory school. Ya. Ingat ya, ketika saya memulai dengan slash, maka itu adalah absolute path dan dia akan memulai dari directory root. Nah, kalau relatif itu dia tidak dimulai dengan directory root. Kenapa? Karena dia mau berpindah ke directory yang berada di dalam directory dia ada sekarang, atau di dalam position atau print working directory-nya, atau current working directory-nya. Nah, ini namanya relative path. Jadi contoh ini, nah saya sudah berpindah. Nah, ini tidak ada ya, school art. Sebentar, kita lihat. cd school ls. Oh, artnya huruf besar. Oh ya, nanti saya jelaskan ya. Jadi di Linux juga itu case sensitive. Jadi beda ya. File hello huruf kecil semua, hello huruf besar semua, beda. Tadi saya perhatikan di sini ya. Ini hanya huruf kecil, tidak ada karena di dalam sini hanya ada huruf besar. Oke, kita balik lagi ya. Oke, berarti saya pindah ya cd school /art. Nah, ini artinya relative path. Saya berpindah ke direktori current sekarang saya punya isi. Ya, saya kan sekarang di dokumen, ya kan? Saya pindah ke school dan art. Jadi bisa ketik seperti ini. Oke. Itu ya. Karena kalau saya misalkan saya balik ya, kalau balik cd titik-titik nanti ada sebentar teori. Saya pindah ke cd school/art. Ya, tidak ada. Karena ini absolut dimulai dengan tanda slash. Dia akan buka mulai dari top levelnya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Oke, jadi ini relative path kita. Misalkan di sysadmin, saya sekarang ada di dokumen ya. Kemudian saya mau berpindah ke school art, maka tidak perlu dimulai dengan tanda apa? Tanda slash. Oke. Nah, kemudian ada shortcut ya. Ini shortcut kita. To period atau 2 titik yang saya sudah contohkan tadi, dia akan balik ya, dia akan back ke directory sebelumnya ya, atau dia punya parent lah istilahnya, ke parent directory. Jadi misalkan saya masuk ke school ya, cd school. Nah, ini relatif ya, cd school. Nah, saya mau balik lagi ke dokumen. Jadi saya bisa ketik cd titik-titik. Saya akan balik lagi ke dokumen. Gitu ya. Oke. Jadi titik-titik itu untuk one directory higher ya, higher dari current directory. Oke. Nah, ini kalau kita gunakan titik itu sebenarnya dia represent current directory. Nanti kita praktekkan ini waktu masuk di subsequent section ya. Jadi sebenarnya ini enggak very useful ya kalau kita gunakan cd gini, itu enggak terlalu apa ya, berguna di sini, tapi nanti akan berguna ketika kita masuk di subsequent. Oke, berikutnya listing file in a directory. Bagaimana saya mau melihat file yang ada di dalam directory? Nah, kita sebenarnya sudah praktek-praktekan ya dari lalu, tapi ini mungkin lebih itu ya. Jadi kita bisa menggunakan perintah ls atau list ya. ls ini adalah komen yang sangat powerful. Kenapa? Karena dia bisa gunakan dengan berbagai tujuan ya. Bisa digunakan dengan berbagai tujuan. Jadi formatnya adalah ls spasi option spasi file. Oke, spasi option spasi file. Jadi kalau kita gunakan, kan saya berpindah ke ini ya, home directory kita, misalkan. Oke, saya clear dulu. Saya ls. Nah, ketika saya ls, ini adalah current ls dari current directory, maka ini adalah isi dari saya punya current directory. Oke. Itu untuk perintah ls. Kita sudah gunakan juga ya. Kemudian ternyata ya, di dalam Linux juga ada namanya hidden files ya. Hidden files itu dimulai dengan dot atau titik ya. Ternyata kita ada hidden file. Nah, untuk melihat hidden files itu bisa dengan menggunakan ls ya -a. Nah, kita lihat di sini ada beberapa hidden files ya. Ada .bash logout, .profile, .bash rc. Nah, semua itu ada tujuannya ya. File-file yang di hide itu. Misalkan contoh .bash rc. Nah, itu adalah
customize feature daripada shell. Ya. Kalau Anda juga mau config misalkan web server nanti htaccess itu bisa juga Anda sembunyikannya .htaccess. Ya, yang sudah pernah membuat web ya pasti tahu apa itu htaccess ya, banyak kegunaannya. Bisa untuk redirect, sembunyikan extension dan lain-lain. Nah, kemudian tadi kalau ls-minna untuk melihat directory plus juga directory atau file yang tersembunyi. Nah, gimana kalau saya ingin melihat metadata dari file yang ada di sini atau directory yang ada? Saya bisa menggunakan option min l. Ya, jadi kita bisa lihat metadata, ada size-nya, siapa pemiliknya, ya, kapan terakhir diakses. Nah, itu bisa kita lihat dengan ls min l. Jadi misalkan contoh ya, saya mau lihat isi dari directory varlog. Nah, ini absolut ya, absolut karena dimulai dengan tanda slash. Berarti filenya bukan berada di dalam sini, bukan berada dalam sini. Makanya digunakan absolut. Jadi ls min l var log ya. Saya mau lihat. Nah, ternyata ini ya ada outputnya ini. Oke, kita lihat. Setiap file atau directory itu ada dia punya metadata, punya description. Nah, apa penjelasannya? Mari kita lihat. Nah, yang pertama, kalau Anda lihat di sini, kalau Anda lihat di sini yang tanda pertama ini itu disebut dengan file type. Jadi ada dua file type. Yang pertama adalah minus, yang kedua adalah D. Kalau dia min berarti dia itu adalah apa? Regular file. Kalau dia D, itu dia apa? Directory. Nah, gitu ya. Ini berarti apa? File. Sebenarnya kan .log. Kalau biru-biru ini dia D. Kenapa? Karena dia directory. Ya kan? Ini D, ini dia directory. Oke, ini semua berarti files. Tanda minus itu adalah files. Nah, nanti ada di beberapa lokasi, ada juga ya tanda L ya, dimulai dengan S, P dan lain-lain. Tapi secara default dua ini ya, file dan directory. Oke. Nah, berikutnya adalah kalau kita lihat ya, digit selanjutnya adalah ada 6 digit. Jadi 1 ya, 2, 3, bukan 6, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Sebentar. 1, 2, jadi R ya, R dari R sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 digit ini itu merupakan permission dari file. Ya. Permission dari file. Artinya, untuk file ini hanya bisa read. Bisa write, ya. Bisa read, bisa write. Nanti ada X juga ya, bisa untuk execute. Nah, nanti kita pelajari ya berikutnya. Jadi intinya digit pertama itu adalah file type-nya. Kemudian 9 digit berikut itu adalah file permission-nya. Ya. Kira-kira user bisa apa di sini ya? Kemudian apa lagi? Ini ya. Setelah itu ada angka 1. Apa yang maksud dengan angka 1? Nah, angka 1 ini ternyata adalah hard link ya. Jumlah hard link. Nah, kira-kira nanti kalau kita belajar link ya, link file atau directory, kira-kira sudah berapa ya jumlah link ya, hard link di sini. Nah, contoh di sini ada yang 2 ya. Ada yang cuma 1. Jadi itu hard link ya, menunjukkan hard link. Nanti kita bahas di berikutnya. Kemudian berikutnya adalah ini. Ya. Ini adalah siapa user yang memilikinya. Ternyata file ini dimiliki oleh root ya. File ini directory ini kan directory D ya, dimiliki juga oleh root. Nah, lalu selanjutnya adalah group. Nah, jadi ini masuk dalam grup mana? Grup root ya, grup ADM, grup root, grup ADM. Jadi contoh file ini ya, dia itu permissionnya seperti ini, hard linknya 1 ya, yang punya ini root dan juga yang dia masuk di dalam grup root. Nah, gitu, grup ownernya root. Mudah-mudahan bisa mengerti ya. Oke, selanjutnya adalah ini ya. Ini adalah file size kita ya. File size. Nanti kita bisa rubah ya. Ini kalau ini file size dalam bentuk bytes. Tapi kalau sudah banyak ya, mungkin kita bingung ya. Kita bisa berubah jadi nanti jadi mega ya, megabyte ya, megabyte atau gigabyte. Nanti kita lihat pakai perintah apa. Nah, selanjutnya adalah timestamp. Ini ya, contoh Februari 8 2021, artinya kapan file ini ya, kapan konten ini terakhir kali dimodify ya, dimodify. Dan tentu saja terakhir ini adalah nama directory atau nama filenya ya. Ini nama filenya adalah alternative.log, ini nama direktorinya adalah
pt ya, seperti itu. Jadi itu adalah struktur ya kalau kita mau lihat long display listing. Jadi ketika nanti Anda ketik ls min l contoh di sini, nah, pasti Anda sudah mengerti ya. Ini apa maksudnya? Oh, ini direktori semua. Direktori semua. Kemudian file permissionnya, ini sudah ada berapa hard link yang dipunyai oleh sysadmin ya, grupnya masuk grup sysadmin, size-nya 4096 byte, kapan terakhir dimodifikasi, dan nama direktorinya. Saya mudah-mudahan bisa mengerti. Nah, tadi saya katakan bahwa misalkan saya mau melihat ini ya, ls min l ya, slash, ini absolut ya, usr slash bin slash omshell ya. Nah, tidak ada omshell ya. Sebentar. Oke. Saya lihat dulu ya, filenya ada tidak. Saya locate dulu omshell. Oh, sepertinya file omshell tidak ada ya. Baik. Kita cari file lain saja ya. Kita cari file yang besar ya. Kita lihat file saja di sini yang besar. Contoh ini ya. Kita lihat file xgettext ya. Xgettext. Jadi contoh saya ls usr bin kemudian ls min l ya. Min l usr. Harusnya kita bisa gunakan relatif ya, sudah dalam sini tapi tidak apa-apa ya. Kita ikut contoh. Jadi kalau relatif biasanya harus langsung, bisa juga langsung xgettext ya. Karena kita sudah di dalam user bin. Tapi tidak apa-apa ya, kita ketikkan lengkap untuk seperti contoh. xgettext. Oke. Nah, Anda lihat di sini. Ini misalkan 266896. Nah, ini kan apa ya? Dalam bentuk bytes ya. Dalam bentuk bytes. Seperti ini. Nah, gimana saya membuat bisa jadi megabyte dan selanjutnya? Ternyata bisa menggunakan satu option tambahan lagi. Kita bisa menambahkan option H, min H ya. Bisa tambahkan min H di sini. Oke. Nah, jadi dia sudah bisa ya 261 kilo gitu ya. Gitu. Oke. Coba apa lagi ya yang besar ya? Mana yang paling besar ya? Biar kelihatan ada mega ya. Nah, contoh ini ya, vim.tiny. Jadi ls min lh vim.tiny. Nah, ini ya 1,1 mega. Ya. Jadi kalau kita tidak gunakan ls min h ya, vim.tiny ya. Nah, ini dia seperti ini. 100 berapa ini ya? 1.108.024 bytes. Nah, itu kan human readable size ya. Susah ya kita mau itu. Jadi bisa gunakan tambah perintah min h. Oh, ternyata file ini ukurannya 1,1 mega. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Ya ls min d ya. Kita balik dulu ke home ya. ls min d. Nah, ini ya. Jadi refer to the current directory, sama ya, current directory kita di sini. ls min l juga ya tadi ya. Kita sudah lihat untuk melihat directory juga. ls min l ya sudah ya. Tidak masalah harusnya. Nah, ls kalau kita mau lihat ya, sekarang isi ini ls bisa gabungkan ya min ld. Jadi total di sini kita ada apa? Ya, 4096. Ya, untuk info-info saja ya, untuk info-info saja. Nah, ini dia, ini baru ya. Ini begini. Recursive listing itu apa ya? Jadi misalkan ya, saya mau menunjukkan semua file yang ada di dalam directory ya, semua file yang ada di dalam directory tapi dalam bentuk rekursif. Nah, itu bisa gunakan option min r. Jadi contoh, saya mau lihat di dalam directory ppp itu ada directory, lalu dalam directory ada file-file apa lagi. Nah, itu kita bisa gunakan min r.
Jadi ls min r etc ya ppp. Nah, lihat ya. Jadi ternyata di dalam sini ada beberapa direktori ya. Jadi di dalam sini ada dua direktori, ada ifdown.d dan ifup.d. Di dalam ifdown.d ada file ini, bind 9. Dalam ifup.d itu ada file bind 9 juga. Jadi kita bisa melihat ya, bisa melihat secara rekursif. File yang ada juga di dalam direktori. Bisa gunakan ls-r ya, ls-r. Nah, berikutnya adalah kita bisa dengan menggunakan sort juga. Oh, ternyata else itu kan list. Kita bisa list, tapi kita bisa sort. Source-nya by apa? Nah, kalau kita mau source-nya by size, kita bisa menggunakan min s ya, huruf besar. Jadi bisa kita tambahkan, misalkan saya mau melihat ya, ls min ls besar etc ssh. Maka dia akan mulai list dari file yang paling besar. Anda perhatikan di sini ya. Jadi di dalam direktori SSH ada beberapa file ini file semua ya, tidak ada D ya. File semua, dan file yang paling besar adalah moduli. Dia sort. Nah, dia sort. Jadi kalau gunakan min S. Saya mau lihat di dalam direktori ini mana file yang paling besar. Nah, bisa gunakan min ls ya, dengan S-nya besar. Oke. Nah, bisa juga dengan misalkan ini kan masih non human readable ya. Ya readable juga sih, tapi bagusnya kan bisa ada kelihatan measurementnya ya, misalkan kilobyte kah, megabyte ya, atau gigabyte. Nah, bisa tambahkan juga option min h. Jadi bisa lebih lengkap ya, ls min ls besar h kecil ya, etc kemudian ssh. Nanti bisa kelihatan. Modul ini 541 kilo ya, ini 3,2 kilo dan seterusnya. Oke. Kalau kita gunakan min t, jadi dia kalau tadi min S itu dia sort by size. Tapi kalau min T itu dia akan source by mana yang dimodifikasi ya. By tanggal ya. Jadi by tanggal. Jadi kalau ls min TL ya, atau LT sama ya, etc SSH, maka dia akan munculkan bukan lagi moduli, tetapi yang munculkan adalah SSH host RCDCA. Karena apa? Karena dia yang pertama kali. Nah, ini kan tidak kelihatan ya detik. Nanti di sebentar ada ya, bisa kelihatan detik. Ada perintah. Jadi ini yang terakhir diedit. Di dalam direktori ini ditampilkan yang terakhir diedit adalah file ini, SSH host edc. Ya, pada tanggal 8 Februari. Nah, tadi kan kita tidak kelihatan ya tanggal berapa ya. Bukan tanggal ya. Jamnya kapan ya. Nah, itu bisa dilihat dengan mengetikkan full time. Jadi ls min t ya. Min t itu ingat ya, by time ya, terakhir kali dimodify. Dan kalau saya mau melihat full time-nya ya, kalau ini kan walaupun terlihat tanggal dia duluan, tapi kok ini kan sama ya tanggal, kenapa dia duluan? Nah, ternyata di sini ada jamnya. Nah, kalau mau lihat bisa menggunakan full time ya, tc ssh. Nah, itu ya. Nah, ini karena saya punya tampilan kecil ya, dia jadi seperti ini. Oke. Nah, oke, seperti itu. Oke, apalagi ya? Oke. Oke, jadi nah kalau tadi kita gunakan min S itu yang paling besar ya, kemudian min min T yang paling kecil dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau saya mau reverse, kebalikan? Saya mau sort by yang kecil dulu. Nah, bisa. Nanti bisa gunakan R ya, bisa gunakan R untuk reverse. Jadi contoh misalkan saya ulang lagi ya. Jadi kalau saya ls min ls ya, etc ssh, ini yang muncul duluan adalah yang paling besar. Gimana kalau saya mau munculkan duluan yang paling kecil ya? Saya mau sort size by yang small dulu. Jadi bisa ls min apa ternyata? L pakai R kecil, S besar, etc ssh. Typo. Nah, ya, jadi yang muncul yang terkecil duluan. Saya reverse ya. Kecil dulu. Jadi sortingnya kecil ke besar, bukan besar ke kecil. Oke, bisa ya? Itu untuk modul 7. Kita langsung saja modul 8 ya. Jadi di modul 8 ini bagaimana kita cara untuk manage files dan directory ya. Kita sudah tahu strukturnya. Sekarang yuk kita manage file dan directory gimana? Contoh misalkan saya mau copy ya, saya mau pindah, saya mau rename, saya mau buat file ya, dan lain-lain, semua akan kita bahas di modul 8 ini. Oke. Nah, ini teori dulu. Jadi
di dalam Linux ya, saya langsung saja di sini ya. Itu case sensitif. Saya sempat singgung tadi, case sensitif. Artinya apa? File hello.txt ya, huruf kecil semua, itu berbeda dengan hello.txt huruf besar semua, ya. Berbeda juga dengan hello.txt yang huruf awalnya ini huruf besar. Berbeda. Ya, ingat ya, itu adalah case sensitif. Nah, pertama kita bahas dulu ya globing. Apa sih ini globing? Ini sudah dibahas juga ya dulu, bukan dulu ya, di pertemuan lalu ya, globing. Jadi globing itu karakter adalah bisa disebut dengan wildcard ya. Ada simbol-simbol yang sangat apa ya, mempunyai arti terhadap shell. Contoh ada bintang nanti ya, ada bracket, ada tanda seru, itu disebut dengan wildcards atau globe character. Oke. Nah, mari kita lihat ya. Jadi globe character ini bisa membantu kita juga dalam apa ya, manage ini files dan directory. Mari kita lihat yang pertama, asterisk atau tanda bintang. Ini masuk dalam karakter. Apa sih fungsi dari asterisk? Nah, ternyata asterisk itu bisa menunjukkan ya, menunjukkan karakter ya. Karakter misalkan saya mau buat seperti ini. Saya mau buat saya mau munculkan atau saya mau lihat file-file ya yang dimulai dengan huruf T. Ya, maka saya bisa menggunakan T bintang. Artinya T itu huruf pertamanya adalah huruf T, bintang itu adalah sisanya terserah teks apa saja. Ya, jadi zero or more for of any character in file name. Ya, di dalam file name. Jadi misalkan begini, echo etc ya slash t bintang. Ini globe ya, globe karakter atau wildcard bintang. Jadi fungsinya seperti ini. Maka dia akan tunjukkan semua file yang dimulai dengan huruf T. Perhatikan. Ini ya, terminov ya, term info itu huruf T ya. Times one huruf T. TMP file huruf T. Jadi itu asterisk. Oke. Oke, berikutnya adalah tanda question mark. Apa sih ini question mark? Nah, ini menarik ya. Misalkan begini, saya mau cari files ya, saya mau cari file yang dimulai dengan huruf T, tapi total karakter di file itu adalah 7 karakter. Ya, jadi contoh misalkan ini time zone ya. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, berarti kalau saya mau begini. Setelah huruf T, 7 karakternya itu karakter selanjutnya adalah 7 ya. Jumlah karakter 7. Bisa gunakan tanda tanya. Tanda tanya itu satu tanda tanya melambangkan satu karakter. Jadi misalkan echo ya, echo etc. Ini untuk tanda tanya ya. T kemudian 1 2 3 4 5 6 7. Artinya hanya menunjukkan file yang dimulai dengan T, sesudah itu ada 7 karakter. Nah, ternyata ini turn info dan ada juga apa? Time zone. Ya, jadi ini totalnya 8 karakter yang dimulai dengan huruf T. Atau ada 7 karakter sesudah huruf T. Artinya ini ya, T tanda tanya. Bisa ya? Nah, atau bisa juga dikombinasikan seperti ini. Misalkan saya mau mencari file yang ekstensinya ya, dot extensionnya itu yang dot sekian, dot apa, itu 3 huruf. Ya, misalkan dot doc ya, dot row ya, tapi saya mau yang tiga ekstensinya 3 huruf. Kan ada ekstensi yang 4 huruf dan lain-lain. Misalkan di dalam etc ya, echo dalam direktur etc, saya mau melihat bintang. Bintang itu artinya, ingat ya, bintang artinya semua ya. Semua nama terserah A sampai Z atau 0 sampai sekian. Yang file extensionnya 3. Nah, jadi bintang dot 3 digit ini ya. Maka akan muncul. Nah, ini .net dan .gen. Oke. Jadi 3 ya, semua akan dimunculkan yang ekstensinya 3 karakter. Gitu. Ya. Nah, berikutnya bracket. Nah, bracketnya apa sih? Apa sih bracket ini digunakan untuk apa? Nah, kita lihat ya. Jadi untuk bracket ini dia akan, contoh misalkan saya menaruh file ya, bukan file, karakter G dan U. Apa artinya? Maka dia akan menunjukkan ya semua file yang dimulai dengan huruf G dan U. Nah, itu dipadankan dengan bintang, artinya semua ya. Jadi memulai dengan awal huruf G atau huruf U itu bisa menggunakan dalam bracket ya. Kalau tadi kan itu kita seperti ini T bintang, itu cuman satu ya, T. Tapi kalau saya mau buat misalkan T dan U, nah, bisa gunakan dalam bracket. Oke. Misalkan ya G dan U ya, sesuai dengan itu saja ya, modul bintang, maka akan muncul yang huruf G dan U. Lihat ya. GAI ya, UCF, UDEF ya, UFW, apalagi ini ya,
Jadi U dan G ya. Group min, G shadow. Nah, itu fungsi dari dalam bracket. Nah, ternyata dalam bracket juga bisa represent itu range ya, range. Misalkan begini, echo etc slash bracket A sampai D. Artinya apa? Artinya dia akan menunjukkan bintangnya, jangan lupa. Dia akan menunjukkan semua file setelah itu ya, bintang kan setelah itu yang dimulai dengan huruf A sampai D. Jadi A, B, C itu masuk D. Jadi dimulai dengan A, B, C, D, E. Jadi daripada saya mau ketik A, B, C, D ya, bisa juga A garis atau A sampai D. Nah, nanti muncul seperti ini. Huruf A ya, ada huruf B, ada huruf C ya, ada huruf mana D? C ya, C file C ya, cron tab. Nah, ini D di bus ya, masuk ya. Jadi A sampai D. Ini bagus kalau Anda mau gunakan untuk cari-cari file. Nah, kemudian exclamation point atau tanda seru ya, tanda seru. Nah, tanda seru kita tahu ya, itu melambangkan apa ya? Negatifnya atau kebalikannya. Berarti kalau saya buat seperti ini, contoh ya. Saya mau cari file kalau saya seperti ini A sampai T. Itu artinya saya mau menunjukkan file yang tidak ada huruf A sampai T-nya. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L sampai T itu saya tidak mau munculkan. Saya mau munculkan berarti U sampai apa? Set. Maka ketika saya ketik ini, oke, sebentar ya. Ada yang salah ini. Tidak ada file ya. Sebentar. Oh, pantas ya. Sorry, etc ya. etc. Saya typo. Tidak ada direktori eth. etc. etc. Nah, nih ya. Perhatikan ya. Jadi A sampai T tidak muncul. Yang muncul hanyalah file apa? File X yang dimulai dengan huruf X, huruf U ya, huruf X, huruf Z. Jadi cuma U, V, W, X, Y, Z. Jadi A sampai T tidak. Kenapa? Karena ada tanda exclamation point atau tanda seru. Gitu ya. Oke, berikutnya tadi kalau kita gunakan echo ya, sekarang kita gunakan ls ya, sama saja ya. Jadi kalau kita gunakan ls min d. Nah, kita lihat ya. Kalau untuk min d directory ya, dia akan melihat directory. Sebentar. Ini TC bintang. Nah, oke, oh sorry, ini dia ada directory mana ini ya? Berbeda ya. Sebentar. Oke, nanti kita lihat di lab ya. Jadi kalau ls min d etc bintang. Nah, harusnya dia tampilan seperti ini. Kenapa ya? Sebentar. Jadi kan kalau kita gunakan ls spasi directory, dia akan lihat itu sebagai argumen ya. Jadi kalau kita gunakan min d itu option ya. Kalau kita gunakan option min d, ini harusnya dia akan memunculkan nama directory. Kalau tadi kan dia memunculkan kontennya ya kan, maka ini dia akan memunculkan nama direktorinya. Oke, ya harusnya sudah benar ini ya. Berarti dia munculkan, mungkin ini ya salah ya, yang di sini capture-nya salah. Jadi dia akan tunjukkan direktorinya ya. Jadi kalau tadi kita gunakan echo ya, itu ditunjukkan semua yang bermula dengan, jadi di dalam etc itu mau ada file ya, maka itu akan dimulai dengan apa? Dimulai dengan huruf E. Jadi perhatikan ya, misalkan kalau tadi saya gunakan echo, saya up saja ya. Echo misalkan etc. Ini saya mau lihat bedanya ya. Bintang. Sama ya. Bentar.
Tadi apa ya di depan ini yang muncul banyak gitu. Sebentar. Echo etc. Oh iya iya. Jadi ini T ya. T ini filenya. Misalkan saya ganti echo ini menjadi ls min d ya. Ls min d. Oke. Nah, gini ya. Jadi akan muncul kalau ini biru kan itu sebagai directory, ya kan? Nanti muncul directory ini biru ya. Ini time zone-nya, ini file berarti ini berarti directory. Nah, kalau seperti ini ya, nah kalau di contoh ini dilihat seperti ini. Dia akan display itu directory. Contoh misalkan ls min d etc, berarti di file saya Linux ini sudah beda ya, sudah tidak ada file-file yang ini. Jadi kalau saya ulang ya, bintang, berarti berbeda ya. Mungkin waktu mereka ketik ini ada file-file ini ya, ada file ether, ada file event.d, ada file export, ada directory event.d, ada file export, file encrypt cfg. Nah, sekarang di dalam directory ini tidak ada lagi file-file itu, hanya satu file. Oke, jadi sebenarnya tujuan ini min d dia akan lihat, oh ini ada, kalau warna, kalau ada apa ya, ada directory dia akan berwarna biru. Seperti itu ya. Karena kebetulan sudah berbeda, sudah tidak ada. Encrypt.cfg sudah tidak ada lagi di etc sini. Mungkin sudah terhapus atau gimana. Bisa ya? Paham ya? Kenapa dia cuma muncul satu? Ya karena memang sudah tidak ada file-file ini. File ethers ya, file export, file encrypt cfg, dan juga ada directory event.d. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya copy ya. Gimana cara copy file dan directory? Ya, gampang ya. Kalau copy kita hanya menggunakan perintah cp ya, cp. Nah, formatnya adalah cp spasi source spasi destination. Oke. Jadi misalkan saya mau copy ya file A yang ada di directory home saya ke misalkan directory dokumen. Maka saya bisa mengetikkan ya, contoh misalkan atau kita ikut dulu ya, kita ikut dulu contoh saja. Saya mau copy file etc host, ini file ya, file host yang berada di etc ke home directory saya. Jadi formatnya adalah cd spasi sumbernya ya, ini file host, kita harus ketikkan path-nya lengkap. Kita tidak ketikkan absolute path kecuali saya mau copy file yang ada di dalam working directory. Ya kan? Ingat ya, itu namanya relative path. Ini kenapa saya gunakan absolute? Karena tidak ada di directory saya sekarang. Saya sekarang berada di directory home. Ya, saya mau copy file host ke file ini. Nah, mungkin saya ls dulu ya. Pertama, tidak ada ya filenya. Sekarang saya mau copy. Copy etc host ke directory home. Ya, ini bisa ditulis seperti ini atau bisa juga home sysadmin. Ya, sysadmin bisa seperti itu, tapi kan ada shortcutnya kan, masih ingat tadi di awal tanda ini. Oke, saya ls. Nah, sudah ada ya file hostnya. Saya sudah berhasil mengcopy file host yang ada di dalam directory etc ke dalam saya punya home directory. Itu ya. Oke, nah gimana dengan minv? Jadi kalau minv ini artinya dia verbose, dia akan menunjukkan ya. Jadi dia akan tunjukkan output kalau itu berhasil di copy. Ya. Kalau itu berhasil di copy. Jadi contoh misalkan mungkin kita hapus dulu ya. Ya, masih kosong ya. Misalkan saya sorry. Ini verbose supaya dia bisa lihat ya. Sebentar. Nggak apa-apa ya, saya hapus saja. Jadi cp minv kemudian etc ya host ke sini directory. Nah, nanti akan bisa dilihat, oh saya punya file ini ya, host ini akan di copy ke sini, sehingga kita bisa lihat jangan-jangan kita salah. Jadi verbose ya, kita bisa melihat output ya, output hasil dari pengetikan kita. Artinya dia akan copy ini ya ke sini ya, verbose. Nanti sebentar saya akan lihat, saya tunjukkan pakai perintah apa kalau misalkan ada file lain. Nah, dia bisa saja overwrite. Nah, pakai perintah apa itu? Ya, karena dia bisa saja sifatnya destruktif ya, merusak file yang sudah ada dengan nama yang sama. Kita bisa gunakan apa?
Ini dia. Nah, ya, avoid overwriting data. Nah, bisa kita gunakan min-i. Apa itu min-i? Interaktif. Sehingga kita bisa memilih. Jadi kalau kita tidak gunakan perintah ini, maka dia akan langsung otomatis ini ya, destructive to existing data. Oke, mari kita lihat ya. Contoh, saya mau copy ya. Copy, kita gunakan min-i ya. Apa bedanya dengan tidak menggunakan min-i? Jadi file etc host ke sini ya, directory home, kemudian example.txt. Nah, oke, example, oke, berarti tidak ada file example ya. Sebentar, mungkin kita buat dulu. Jadi ls, oke, ini kan sudah ada file example ya. Misalkan saya copy lagi ya, harusnya dia ada, karena kan kita fungsinya untuk overwrite ya. Tadi kan saya ls tidak ada ya, cuma ada file host. Nah, ketika saya seperti ini ya, dia akan deteksi, oh sudah ada file example.txt ya. Kalau saya tidak gunakan perintah atau option min-i, maka dia akan langsung destructive itu existing data. Kalau saya gunakan min-i, ketika dia baca sudah ada file example.txt-nya ya, maka akan muncul prompt seperti ini. Ya, kita bisa override, jawabannya bisa yes atau no. Nah, bisa gunakan no. Sehingga file yang lama itu tetap ada. Nah, ini fungsinya misalkan saya mau copy rekursif ya, copy semua file di dalam, maka kalau ada beberapa file yang sama, saya harus ketik nn banyak kali, ya kan? Nah, supaya dia defaultnya n, kita bisa gunakan option juga apa? Min n. Ya, kita bisa tambahkan min n. Jadi bisa cp min i n ya, min i n, maka dia defaultnya akan apa? Defaultnya akan no, ya. Dia akan defaultnya akan no. Oke. Oke, berikutnya ini ya, copy directory ya. Copy directory. Oke, misalkan saya copy min n ya. Kita ikut saja dulu ya, kita lihat apa outputnya. sql/bintang ya, ke ini ya. Nah, dia akan katakan seperti ini, omitting directory, artinya kita harus copy menggunakan option min-r rekursif. Kenapa? Dia akan copy directory ya, dan juga file yang ada di dalamnya. Jadi contoh misalkan ini saya mau copy directory semua ini ya, directory ini dan juga semua file yang ada di dalamnya. Tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena itu saya mau copy directory. Maka saya harus gunakan perintah apa? Min-r ya. Saya harus gunakan perintah min-r. Jadi hati-hati ya kalau gunakan perintah min-r, nanti bisa jadi kalau saya mau tambah min-r sini ya, saya tidak tambahkan saja karena nanti mungkin akan memerlukan waktu yang lama. Kenapa? Karena dia akan copy semua ya. Banyak sekali yang di copy. Jadi saya tidak mau itu ya, tidak mau. Jadi kalau mau coba ya silakan, ya silakan. Nah, tadi copy. Gimana dengan moving? Ya, kalau moving gampang. Kalau copy itu cp, kalau moving kita bisa gunakan perintah mv. Saya lihat dulu ya. Waduh, ada rekam ini. Oh ya, ada. Sorry ya, saya pikir tidak ada rekam. Oke, berikutnya adalah moving file. Nah, moving file itu sama ya strukturnya, mv source ya, spasi source, spasi destination. Ya sama konsepnya, cuma beda komen saja. Oke, contohnya misalkan begini, saya mau memindahkan file new example.txt ya. Tunggu, ini sudah renaming ya. Saya pindahkan dulu ya. Tidak ada di sini tapi saya contohkannya. Di sini ada apa ya? Ada host ya. Saya mau pindahkan host ini ke dalam video misalkan ya. Jadi tinggal mv ya, host ya. Saya bisa langsung nama filenya. Kenapa? Tanpa absolute path, karena saya sedang berada di directory ini, working directory. Spasi dia punya tujuan videos. Nah, saya tidak juga mengetikkan absolute karena video juga ada di sini. Oke, saya ls, hostnya sudah tidak ada. Saya cd ke videos. Nah, ls-nya, hostnya sudah pindah ke sini. Oke, saya balik lagi ya. Oke, saya balik lagi. Nah, ternyata mv juga selain untuk memindahkan file, kita bisa gunakan untuk rename. Nah, rename ya. Jadi contohnya ini example.txt ya. Saya mau rename misalkan menjadi new example. Di sini sih dikatakan di dalam video ada file example ya, tapi tadi kan tidak ada ya. Sudah kita lihat tidak ada file di situ. Ya kosong ya, cuman ada yang host yang tadi saya pindahkan.
Oke, jadi kita cobanya berbeda dengan di sini ya. Misalkan example txt saya mau rubah jadi new example. Jadi tinggal mv example txt menjadi new ya example.txt. Nah, saya ls, maka example tadi sudah berubah. Nah, ternyata kalau rename kita bisa gunakan perintah apa? Perintah mv ya, move. Nah, ini contoh-contohnya, ini additional optionnya. Kalau min i sama seperti tadi interaktif ya, mau pilih n atau no ya. Kemudian min n juga sama ya, dia punya defaultnya itu no ya, no. Min v verbose yang tadi ya, dia bisa melihat outputnya seperti apa, verbose sama ya, seperti ya, silakan bisa dicoba. Oke. Nah, tidak ada perintah min r. Ingat ya, tadi kalau saya copy directory ketika saya tidak gunakan perintah min r, maka saya tidak bisa copy directory. Kalau min v tidak perlu ada perintah min r. Kenapa? Karena secara default ini dia juga bisa memindahkan apa? Memindahkan directory ya, bukan cuma file. Tapi kalau copy harus pakai min r kalau Anda mau copy directory. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah membuat file dan directory. Gimana cara membuat file? Gimana cara membuat directory? Ini kan sudah ada directory ya. Nah, gimana cara membuatnya? Oke. Nah, untuk membuat file sebenarnya gampang ya, banyak juga caranya. Bisa gunakan VI juga bisa ya. Nah, kalau di modul dia gunakan contoh di sini ya, Anda lihat ada desktop sampai videos. Saya mau buat satu file namanya sample. Jadi bisa touch ya, sample. Oke, saya ls, maka sebentar ya. Halo? Ya, Mon. Oh yes, tunggu semua saya kelar, 5 menit deh. Cuma itu kok, enggak lama, 5 menit, 5 menit. Iya, iya. Iya. Ya, thank you. Oke, kita lanjut ya, sudah mau selesai ini. Ada sidang skripsi. Ya, lihat ya, sudah ada file sampel ya, sudah ada file sampel. Jadi misalkan ls min l, kita mau lihat ya, ls sampel, dia itu file, permissionnya apa, hard linknya, dimiliki oleh siapa, grupnya ya, dibuat kapan. Kita buat ini ya, tanggal 9 tadi, nama filenya. Oke, berikutnya apa ya? Membuat directory ya. Kalau buat directory, kita bisa menggunakan mkdir ya. Misalkan saya buat directory test, mkdir test. Nah, lihat ya, sudah ada directory test yang berwarna biru ini. Oke. Apalagi? Untuk hapus ya. Ya, untuk hapus kita bisa gunakan rm. Saya mau hapus video ya. Sebentar, ini apa ya tadi? Hapus file sampel. Jadi tinggal rm sampel. Nah, saya ls sudah tidak ada sampel ya. Nah, gimana kalau saya mau hapus directory? Misalkan saya mau hapus rm video ya. Kalau saya seperti ini maka tidak bisa. Kenapa? Karena directory. Kalau directory rm-nya harus ditambahkan option min r. Jadi rm min r videos. Nah, baru bisa. Kita lihat ya, videos sudah tidak ada ya. Videosnya sudah tidak ada. Oke, saya rasa itu ya materi kita hari ini. Silakan Anda membuat labnya ya. Buat labnya, nanti examnya juga akan saya buka untuk modul 7 dan 8. Oke, terima kasih. Dan sampai ketemu di modul berikut.